Nama saya Riris Ayu Sukma dari kelas MJ 508. Nah, apa itu bisnis model Canva, BMC gitu. Nah, BMC, bisnis model Canva, itu merupakan sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis secara visual. Model bisnis Canva ini sangat cocok untuk pemula yang misalnya baru merintis usaha, untuk membuat perencanaannya. Karena dalam bisnis model Canva ini, itu visualnya sederhana, jadi memudahkan untuk memahami dan juga membacanya. Kemudian lengkap, cepat, fleksibel, dan dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dan juga terfokusnya pada nilai. Nama BMC ini apa? Yang pertama yaitu menciptakan nilai. Apa yang ditawarkan, baik itu jasa, solusi untuk pelanggan itu apa gitu. Kemudian yang kedua itu menyampaikan nilai atau bagaimana nilai tersebut itu bisa sampai kepada pelanggan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, untuk menangkap nilai, bagaimana perusahaan itu mendapatkan pendapatan dari bisnis yang mereka jalankan. Kemudian, nah BMC ini terdapat 9 blok bangunan, itu mulai dari pelanggan, kemudian nilai dari bisnis itu sendiri, dan juga semua hal itu tercantum di sini. Kita akan jelaskan satu persatu dari blok bangunan BMC ini. Yang pertama yaitu terkait dengan customer segment. Di sini pada blok ini menjelaskan kelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan itu siapa aja gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang vital karena dengan customer segment ini nantinya akan menghasilkan atau berpengaruh kepada pendapatan atau revenue suatu bisnis. Kemudian ada value proposition, yaitu menjelaskan bundel produk dan layanan yang menciptakan nilai itu bagi segmen pelanggan tertentu. Ini merupakan alasan mengapa pelanggan itu memilih perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain pesaingnya. Kemudian ada channel yang mendeskripsikan bagaimana perusahaan itu berkomunikasi dengan pelanggan dan juga bagaimana perusahaan itu menjangkau mereka atau pelanggan-pelanggan mereka untuk dapat menyampaikan preposisi nilai yang mau disampaikan oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada customer relationship, yaitu mendeskripsikan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan yang lebih spesifik. Nah, hubungan ini bersifat pribadi, otomatis, atau berdasarkan komunitas pelanggan. Kemudian ada revenue streams, yaitu mewakili uang tunai yang dihasilkan pelanggan gitu. Harga yang bersedia pelanggan bayar untuk preposisi nilai dari perusahaan yang kita berikan, seperti itu. Kemudian ada key resources, yaitu menjelaskan aset terpenting yang diperlukan untuk membuat model bisnis itu berfungsi. Sumber daya ini bisa fisik, kemudian bisa sumber daya finansial, dan juga intelektual atau manusianya. Kemudian ada key activities yang mendeskripsikan hal-hal penting yang dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya itu berhasil. Kemudian ada key partnership, ini terkait dengan jaringan pemasok atau mitra yang membuat model bisnis ini dapat bekerja. Nah, kemitraan itu dibentuk untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, kemudian untuk mengurangi sebuah resiko dan juga memperoleh sumber daya tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu cost structure, yaitu mendeskripsikan semua biaya yang timbul saat mengoperasikan model bisnis. Nah, kemudian dari BMC ini ada salah satu pertanyaan kunci dari setiap blok bangunannya, di mana pada kategori nilai itu ada satu blok bangunan, yaitu value proposition atau proporsi nilai. Pertanyaan kunci ini yang akan menjawab nilai apa yang kita akan berikan kepada pelanggan. Kemudian masalah dari pelanggan yang mau kita pecahkan atau kita bantu itu apa, dan kebutuhan apa yang perlu perusahaan kita penuhi untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dari pelanggan yang kita targetkan. Kemudian dari kategori pelanggan sendiri ada customer segment, channel, dan juga customer relationship. Untuk siapa kita menciptakan nilai, kemudian siapa pelanggan terpenting di perusahaan kita, kemudian saluran apa yang mau kita pakai nih untuk bisa menjangkau pelanggan kita. Kemudian evaluasi saluran mana yang efektif dan juga efisien menjangkau kepada pelanggan dan juga hubungan setiap segmen yang terintegrasi di model bisnis ini. Kemudian ada kategori pelanggan, yaitu revenue streams atau aliran pendapatan. Pertanyaan kunci terkait nilai apa yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Kemudian bagaimana cara pelanggan itu membayar, dan juga berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari setiap aliran pendapatan. Kemudian kategori infrastruktur ada dua, yaitu key resources dan juga key activities. Di mana sumber daya utama itu, sumber daya apa yang dibutuhkan oleh proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, dan juga aliran pendapatan. Kemudian aktivitas utama apa nih yang dibutuhkan oleh proporsi nilai, saluran, hubungan pelanggan, dan juga aliran pendapatan kita. Kemudian ada lagi key partner dan juga cost structure. Kemitraan utama, siapa sih mitra utama, kemudian pemasok utamanya siapa, dan juga sumber daya utama yang kita peroleh dari mitra itu apa. Untuk struktur biaya sendiri, yaitu kira-kira biaya paling penting apa yang terkait dengan model bisnis kita, dan juga sumber daya utama aktivitas mana yang paling mahal.
Nah, dari BMC itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci ini dengan jelas dan juga detail. Nah, untuk contoh yang saya ambil, yaitu saya mengambil bisnis Halodoc. Nah, Halodoc ini merupakan platform ekosistem layanan kesehatan digital yang menghubungkan pengguna dengan berbagai komponen kesehatan. Seperti ada tenaga medis profesional, di sana ada dokter, kemudian juga ada dokter spesialis berlisensi. Kemudian ada fasilitas kesehatan, seperti ada kerjasama dengan apotek, rumah sakit, dan juga lab. Dan juga asuransi kesehatan, yaitu integrasi klaim digitalnya. Nah, visi misi dari Halodoc sendiri yaitu menjadi platform kesehatan digital terkemuka yang memberikan akses layanan kesehatan yang inklusif bagi semua orang. Kemudian misinya yaitu menyederhanakan akses perawatan kesehatan melalui teknologi dengan fokus memberikan solusi kesehatan berbasis teknologi yang mudah, menghubungkan pengguna dengan tenaga medis profesional, menyederhanakan proses administrasi dan transaksi dalam layanan kesehatan yang diberikan. Kita akan membahas terkait awal mula terbentuknya Halodoc ini ya, di mana pendiri dari Halodoc yaitu Jonathan Sudartama yang merupakan CEO dan co-founder bersama Dodi Lukito. Didirikan pada tahun 2016 di bulan April, bertempat di Jakarta, dan Halodoc ini di bawah PT Media Dokter Investama. Pertumbuhan Halodoc sendiri cukup pesat, di mana di pendanaannya hingga akhir 2023 Halodoc itu mengumpulkan dana investasi yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 100 juta USD. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi pendapatan di masa depan dari Halodoc ini cerah ya. Makanya lumayan banyak dana investasi yang masuk untuk Halodoc ini. Kemudian pertumbuhannya lumayan cepat juga akibat dampak dari pandemi. Karena waktu zaman pandemi itu menjadi booster pertumbuhan ekstrim bagi Halodoc. Di mana Halodoc ini di masa pandemi itu mencatat peningkatan pengguna hingga 20 kali lipat dibandingkan masa sebelum pandemi. Dan juga transaksi di toko kesehatan itu melonjak hingga 5 kali lipat. Basis pengguna sendiri, Halodoc itu melayani jutaan pasien per bulan. Puncaknya itu mencapai 20 juta pengguna aktif bulanan. Dengan lebih dari 80% pasien itu berada di luar kota utama. Jadi memang ini menjangkau wilayah-wilayah di luar kota utama. Terlihat dari basis pengguna sendiri yang memang 80% itu berada di luar kota utama gitu. Kemudian jaringan mitranya juga mencakup ada ribuan dokter, ribuan apoteker, serta lab dan juga rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk key partners dari Halodoc ini, yaitu tenaga kesehatan seperti dokter, apotek, rumah sakit, dan laboratorium. Kemudian ada perusahaan asuransi, Prudential, Allianz, dan lain-lain. Terus ada mitra logistik transportasi seperti GoSend dan Gojek, investor strategis seperti Astra, Bill and Melinda Gates Foundation, dan Gotoh. Kemudian dan juga ada key partnernya adalah pemerintah, yaitu adanya kerjasama Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi atau layanan publik lainnya. Kemudian untuk key activitiesnya yaitu pengembangan platform, kemudian pengelolaan jaringan mitra, pemasaran dan akuisisi pengguna, dan juga manajemen logistik. Untuk key resources-nya sendiri, yaitu sumber daya intelektual, baik itu platformnya dan juga data pengguna yang ada di Halodoc. Kemudian ada sumber daya manusia, baik itu tim pengembang dan juga staf operasionalnya. Kemudian jaringan dokter. Nah, Halodoc ini memiliki basis data ribuan dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Kemudian untuk value proposition-nya, itu aksesibilitas 24/7. Nah, itu juga bisa melalui konsultasi chat atau video call dengan dokter kapanpun dan di mana saja. Jadi, setiap waktu kita dapat konsultasi gitu di Halodoc ini. Nah, ini merupakan value dari Halodoc ini. Kemudian menciptakan kenyamanan dan kecepatan karena pengiriman obatnya itu relatif cepat dari apotek mitra langsung ke rumah. Di mana dari Halodoc nanti otomatis memberikan apotek mitra yang terdekat dengan alamat kita. Layanannya terintegrasi, seperti pesan janji temu di rumah sakit atau klinik, kemudian juga ada tes lab di rumah dan juga layanan vaksinasi yang dapat melalui aplikasi. Dan yang terakhir yaitu efisiensi biaya, karena memberikan solusi yang lebih terjangkau daripada kita melakukan kunjungan fisik dan juga ke klinik gitu. Kemudian untuk customer relationship, itu layanannya otomatis, yaitu layanan antar muka, fitur chat, dan tanya jawab. Kemudian ada bantuan personal, yaitu konsultasi secara langsung dengan dokter melalui teleconsultation. Kemudian komunikasi dan engagement, konten edukasi dan juga kampanye kesehatan, dan juga terdapat integrasi corporate. Kemudian untuk salurannya sendiri, yaitu platform utamanya adalah mobile Halodoc dan juga website dari Halodoc itu sendiri. Kemitraan strategisnya yaitu integrasi layanan dengan aplikasi mitra, yaitu dengan aplikasi Gojek untuk pengiriman obat. Kemudian ada saluran pemasaran digital, itu melalui media sosial, baik itu Instagram, TikTok, YouTube, kemudian iklan digital, dan juga konten edukasi kesehatan yang diberikan oleh Halodoc. Kemudian untuk customer segment, itu pengguna umumnya yaitu masyarakat Indonesia dari berbagai usia dan juga lokasi.
Kemudian pasien asuransi yang memegang polis asuransi seperti Prudential dan Allianz yang mencari layanan kesehatan cashless. Kemudian ada karyawan perusahaan dari perusahaan mitra yang mendapatkan layanan Halodoc sebagai bagian dari tunjangan keseharian mereka. Kemudian individu yang butuh kenyamanan, misal orang yang memang ingin menghindari antri di rumah sakit atau membutuhkan konsultasi yang segera. Untuk cost structure-nya, yaitu biaya teknologi, seperti gaji tim pengembang, terus biaya pengembangan server, dan cloud computing untuk aplikasi. Kemudian ada biaya pemasaran dan akuisisi, seperti biaya promosi, diskon yang diberikan, dan juga iklan. Kemudian ada biaya operasional, seperti gaji karyawan non-dokter, layanan pelanggan, dan juga biaya operasional kantor. Biaya kemitraan, komisi yang dibayar kepada mitra logistik atau transportasi, dan juga biaya regulatori, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan regulasi kesehatan maupun perizinan. Yang terakhir yaitu revenue stream, biaya konsultasi, yaitu pembayaran pengguna sesudah telekonsultasi dengan dokter. Kemudian ada pendapatan dari komisi penjualan obat dari apotek mitra. Nah, itu kita dari Halodoc akan mendapatkan dari setiap transaksi pengiriman obat. Kemudian pendapatan dari layanan lab dan janji temu, di mana komisi dari penyedia lab atau rumah sakit itu untuk pemesanan tes dan juga janji temu. Kemudian kemitraan B2B yaitu pendapatan perusahaan asuransi dan korporat. Jadi kemitraan bisnis to bisnis ini atas mitranya ya, kayak asuransi dan juga korporasi itu yang menggunakan platform Halodoc atau layanan kesehatan karyawannya melalui Halodoc ini. Nah, ini untuk key activities-nya, ini beberapa saya ambil dari Halodoc ya. Nah, salah satunya yaitu selalu melakukan pengembangan platform untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian ada pengelolaan kepada jaringan mitra, baik itu dokter, apotek, dan ini juga ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan ya, kita lihat di foto bagian bawah ini. Kemudian pemasaran dan akuisisi pengguna dan juga manajemen logistik. Kemudian untuk contoh value proposition-nya yang ada di Halodoc, nah ini Halodoc memiliki aksesibilitas 24/7 dari aplikasi, sehingga memudahkan akses layanan kesehatan kapan saja. Kemudian layanannya terintegrasi, itu bisa melakukan janji temu kepada dokter, sehingga lebih praktis dan hemat. Nah, dalam contoh iklan ini diberikan kerjasama dengan Rumah Sakit Hermina ya. Kemudian kenyamanan dan kecepatan biaya dengan adanya pengiriman dari mitra Halodoc. Kemudian customer relationship, yaitu layanan otomatis adanya konsultasi chat tatap muka maupun dokter. Nah, ini contoh layanan chat dengan dokter ya konsultasinya. Kemudian bantuan personal, teleconsultation. Kemudian ada terkait dengan komunikasi dan engagement, ini ada konten edukasi dan juga kampanye kesehatan. Di contoh foto ini, itu sering dilakukan kampanye kesehatan ya, empowering women's intimate health. Nah, dan juga ada bentuk kegiatan yang diselenggarakan Halodoc ini seperti webinar, workshop, seminar, dan juga pelatihan. Nah, untuk key resources sendiri, yang pertama adanya sumber daya intelektual, seperti pengembangan platform Halodoc yang terus berkembang dan juga adanya penyimpanan data pengguna yang baik dari Halodoc. Kemudian dari sumber manusia kita bisa lihat nih ada tim pengembang dan juga staf operasional yang memang terlatih dan terdidik. Kemudian untuk jaringan dokter sendiri, dia memiliki banyak basis data dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, analisis BMC pada Halodoc itu, yang pertama adalah fungsi evaluasi, yaitu BMC berfungsi sebagai peta kesehatan bisnis Halodoc, yang memungkinkan manajemen untuk pertama mengidentifikasi nih kelemahan sama kekuatannya apa. Karena dalam BMC ini memvisualisasikan kekuatan Halodoc di mana, kemudian potensi kelemahannya apa, sehingga bisa menjadi perbaikan untuk Halodoc itu sendiri. Yang kedua, audit keseimbangan model, itu untuk memastikan keseimbangan antara sisi nilai dari pendapatan dan juga sisi biaya yang dikeluarkan oleh Halodoc. Kemudian ada verifikasi kesesuaian yang mengevaluasi apakah value proposition Halodoc ini masih relevan dengan kebutuhan customer segment yang terus berubah, terutama dalam hal ini yaitu setelah pandemi. Yang selanjutnya fungsi peningkatan. Dari BMC ini menjadi landasan untuk merancang inovasi dan peningkatan seperti eksplorasi peluang baru dengan melihat customer segment dan value proposition untuk mencari pasar dan layanan baru. Kemudian mengoptimalkan sumber daya dengan menganalisis key resources dan key activity-nya untuk melihat nih, apa ada aset yang kurang dimanfaatkan atau aktivitas key partner untuk meningkatkan efisiensi biaya. Kemudian ada uji hipotesis perubahan. Karena sebelum meluncurkan fitur atau layanan, itu harus memetakan dulu perubahannya pada BMC untuk dapat memprediksi dampak terhadap revenue streams dan cost structure secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu penyesuaian kemitraan dengan mempertimbangkan blok bangunan key partners untuk mencari mitra baru yang dapat lebih mengurangi biaya dan juga meningkatkan jangkauan layanan dari Halodoc ini. Nah, kesimpulannya yaitu analisis BMC ini memungkinkan Halodoc untuk mengukur sejauh mana model bisnis mereka saat ini efektif dan memfasilitasi perubahan terarah dan juga terstruktur untuk dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dari Halodoc ini.